warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meldi Indriani Aurora Simuruh, nomor induk mahasiswa 2020040021. Saya dari kelas R3A Gizi. Sebelumnya saya memohon maaf karena saya belum dapat menampilkan kamera atau wajah saya pada layar monitor pada Excel. Karena kamera laptop saya sedang dalam bermasalah. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan panjang kelas, jumlah kelas, interval, frekuensi, presentase, frekuensi kumulatif lebih dari, frekuensi kumulatif kurang dari, dan penyajian data frekuensi dalam bentuk diagram, baik diagram pie, diagram batang, dan juga diagram histogram. Langsung saja. Sebelum menentukan panjang kelas dan juga banyak kelas, yang pertama yaitu kita menentukan nilai maksimal, nilai minimal, range, jumlah kelas, kemudian panjang kelas. Untuk mencari nilai maksimal atau nilai tertinggi pada data di atas dilakukan dengan cara sama dengan max dalam kurung, kita blok semua data. Begitu juga dengan menentukan nilai minimal. Min dalam kurung min dalam kurung enter, kemudian nilai range. Nilai range ini adalah selisih antara nilai maksimal dan juga nilai minimal. Jadi untuk mencarinya, nilai maksimal dikurang dengan nilai minimal, itulah nilai range. Kemudian jumlah kelas. Untuk menentukan jumlah kelas dilakukan dengan rumus sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3,322 dikali logaritma dalam kurung jumlah data tadi di atas, yaitu sebanyak 35 data, tutup kurung, enter. Jumlah kelas ini kita bulatkan menjadi 7 untuk mencari panjang kelas pada data. Untuk mencari panjang kelas dilakukan dengan cara sama dengan nilai range per atau dibagi dengan jumlah kelas. Kemudian panjang kelas ini dibulatkan menjadi 2. Setelah menentukan nilai maksimal, minimal, nilai range, jumlah kelas, dan juga panjang kelas, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan nilai interval, frekuensi presentase, frekuensi kumulatif lebih, maupun frekuensi kumulatif kurang dari. Di sini saya langsung saja mengambil tabel dan serta data yang telah saya sediakan pada Microsoft Word untuk mempermudah data. Baik, datanya telah tampil. Mengapa intervalnya dimulai dari 77,8 dan berakhir di 91,7? Sini saya akan jelaskan kenapa sampai berawal dari 77,8. Baik, di interval sini kita mengambil dari nilai paling kecil, yaitu nilai minimal yang telah ditentukan tadi pada data, yaitu 77,8. Untuk mengambil jarak antar kelas, yaitu intervalnya, diambil dari panjang kelas yang telah ditentukan tadi, di mana 1,935238 yang kita bulatkan menjadi 2. Jadi panjang kelasnya yaitu adalah 2. 2 adalah panjang kelas atau jarak dari antara 77,8 hingga ke 79,7 sampai mencapai nilai maksimal yaitu 91,7. Begitu seterusnya. Setelah menentukan interval kelas, baiklah untuk menentukan juga
interval tambahan. Adapun interval tambahan pada interval pada data tersebut yaitu 91,8 sampai dengan 93,7. Nilai frekuensi maupun presentase pada interval tambahan yaitu 0. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan frekuensi pada data. Caranya dengan blok kolom dengan rumus sama dengan frekuensi dalam kurung blok semua data titik koma blok interval atas tutup kurung, kemudian tekan bersamaan Ctrl Shift Enter. Itulah jumlah frekuensi. Setelah menentukan frekuensinya, kita tentukan jumlah frekuensinya atau jumlah total pada frekuensi di atas dengan cara sama dengan sum dalam kurung blok semua data frekuensinya kurung enter. Seperti yang kita ketahui tadi, jumlah data atau banyaknya data di atas yaitu berjumlah 35. Otomatis frekuensinya harus sama dengan jumlah data di atas yaitu 35. Jika sudah benar, maka kita lanjutkan dengan menentukan presentase kelas. Untuk menentukan presentase kelas, karena pada laptop saya tidak memiliki tombol untuk mengunci, jadi saya langsung saja menggunakan rumus dengan memblok presentase dengan rumus sama dengan dalam kurung blok frekuensi per atau bagi dengan jumlah total frekuensi kurung kali 100. 100 adalah presentase. Ctrl Shift Enter ditekan bersama. Baik. Untuk memastikan apakah jumlah presentasenya sudah mencapai 100, baiklah kita menentukan jumlah total dari presentasinya dengan cara sama dengan sum dalam kurung dan semua data presentasi yang tertentukan tutup kurung enter. Ya, kita lihat sendiri bahwa hasilnya adalah 100, berarti data di atas sudah benar. Seperti yang saya katakan tadi, interval tambahan memiliki nilai frekuensi dan presentasi yaitu 0. Setelah kita menentukan nilai interval, frekuensi, dan juga presentase, selanjutnya kita akan menentukan frekuensi kumulatif lebih dari dan frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk menentukan kedua nilai ini dilakukan dengan cara yaitu sama dengan frekuensi pertama yaitu 3 untuk menentukan frekuensi kumulatif lebih dari yang selanjutnya yaitu dengan cara sama dengan frekuensi kumulatif pertama tadi ditambah dengan frekuensi kedua sama dengan 8. Setelah ditentukan hasilnya, maka ditariklah sel ke bawah untuk menentukan nilai frekuensi kumulatif lebih dari yang selanjutnya. Di sini nilai frekuensi kumulatif pada interval tambahan yaitu 0. Selanjutnya untuk menentukan frekuensi kumulatif kurang dari. Nilai terkecil atau nilai kurang dari yaitu 0 yang diperoleh dari interval tambahan. Maka langsung saja kita taruh 0 pada di atas,
Kemudian, untuk menentukan frekuensi kumulatif kurang dari dilakukan dengan cara sama dengan 0 ditambah dengan frekuensi pertama sama dengan 3. Sama seperti pada frekuensi kumulatif lebih dari, sel pada frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu di mana ada nilai 3, kita tarik ke bawah untuk menampilkan data. Baiklah, itulah nilai frekuensi kumulatif lebih dari dan juga frekuensi kumulatif kurang dari. Setelah menentukan nilai interval, frekuensi, persentase, frekuensi kumulatif lebih dari, dan juga frekuensi kumulatif kurang dari, selanjutnya saya akan menampilkan data frekuensi dalam bentuk diagram. Diagram yang pertama yang akan saya tampilkan yaitu diagram batang. Pertama, blok data interval dan juga frekuensi. Setelah itu insert, pilih menu pada gambar. Sini saya memilih diagram batang. Ya. Data frekuensi. Selanjutnya, menampilkan data frekuensi dalam bentuk diagram pie. Baik, seperti yang kita lihat di sini telah tampil data frekuensi dalam bentuk diagram dan juga di sebelah kanannya data frekuensi dalam bentuk diagram pie dan di sebelah kiri tadi itu dalam bentuk diagram batang. Jika kita lihat bersama, yang lebih mudah dalam penyajian datanya antara dua diagram ini yaitu diagram batang karena menampilkan data frekuensinya sesuai dengan data di atas. Tetapi pada data diagram pie menampilkan data frekuensinya sudah dalam bentuk persen. Yang sudah diubah dalam bentuk persen bukan dalam bentuk frekuensi di mana yang seharusnya seperti di atas tadi. Baik, itulah penjelasan saya mengenai penentuan jumlah kelas, banyak kelas, serta interval, frekuensi, persentase, frekuensi kumulatif lebih dari, dan juga frekuensi kumulatif kurang dari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.